Respirasi atau dengan kata lain bernapas. Respirasi atau bernafas adalah suatu proses pengambilan oksigen atau O2 untuk memecah senyawa-senyawa organik menjadi CO2 atau karbon dioksida, H2O air, dan energi. Sehingga persamaan reaksi yang dihasilkan adalah C6H12O6 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O ditambah energi. Dalam proses respirasi tumbuhan terjadi pada daun, batang, dan akar. Stomata adalah pori-pori kecil di daun yang berfungsi penting dalam pertukaran gas tumbuhan. Pori-pori ini dikendalikan oleh sel penjaga khusus. Stomata terdiri dari 2 sel penjaga yang dikelilingi oleh sel tetangga dan membentuk celah di epidermis daun. Stomata di daun adalah celah di epidermis daun yang dibatasi oleh sel penjaga. Sel tetangga membantu mengatur lebar permukaan stomata melalui perubahan osmotik yang mempengaruhi gerakan sel penjaga. Stomata atau mulut daun membuka pada waktu siang hari, sedangkan pada malam hari stomata akan tertutup. Stomata terletak di bagian bawah daun dengan sepasang sel penjaga yang dikelilingi oleh sejumlah kloroplas. Proses fotosintesis akan terjadi pada bagian kloroplas ini. Lentisel merupakan pori-pori kecil menonjol di sekitar batang dikotil maupun monokotil yang sudah tua. Terjadinya pertukaran gas di dalam lentisel dikarenakan sel-sel penyusun lentisel ini dalam keadaan longgar sehingga memudahkan terjadinya penyerapan oksigen pada batang tanaman. Selain pada batang, lentisel juga terdapat pada akar, tepatnya pada rambut akar yang masih muda. Rambut akar ini dapat mengambil oksigen yang terdapat pada pori-pori tanah, kemudian mengalirkannya ke bagian lain dalam tumbuhan. Selain itu, beberapa tumbuhan tertentu melakukan proses respirasi secara khusus. Contohnya seperti yang terjadi pada pohon beringin yang bernafas menggunakan akar gantung. Kemudian contoh kedua yaitu tanaman anggrek yang bernafas dengan menggunakan akar nafas, serta pada tanaman kangkung yang menggunakan rongga batang untuk penyerapan oksigen. Terdapat 2 jenis respirasi pada tumbuhan. Yang pertama adalah respirasi aerob. Dalam respirasi aerob, oksigen dari ruang udara akan meresap melalui stomata menuju ruang antar sel. Bila kadar oksigen di dalam ruang antar sel lebih rendah dibandingkan kadar oksigen dari udara, maka hubungan akan melakukan respirasi secara aerob. Yang kedua adalah respirasi anaerob. Dalam kondisi kekurangan oksigen dari ruang udara, maka tumbuhan melakukan respirasi anaerob. Respirasi anaerob digunakan tumbuhan untuk jangka waktu yang pendek serta dalam kondisi tertentu. Misalnya, kondisi batang padi muda yang baru ditanam. Meskipun dalam keadaan berair dan berlumpur, tanaman padi tersebut masih bisa bertahan hidup. Hal ini
dikarenakan lentisel yang terdapat pada akar memungkinkan berrespirasi secara anaerob. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses respirasi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yang pertama jumlah plasma dalam sel. Jaringan-jaringan meristem atau jaringan yang masih muda, terdapat sel-sel yang masih penuh dengan plasma dengan viabilitas tinggi, biasanya mempunyai kecepatan respirasi yang lebih besar daripada jaringan-jaringan yang lebih tua dengan jumlah plasmanya sudah lebih sedikit. Yang kedua, jumlah substrat respirasi dalam sel. Tumbuhan dengan kandungan substrat yang sedikit akan melakukan respirasi dengan laju yang rendah pula. Sebaliknya, tumbuhan dengan kandungan substrat yang banyak akan melakukan respirasi dengan laju yang tinggi. Substrat utama respirasi adalah karbohidrat. Yang ketiga, umur dan tipe tumbuhan. Tingkat respirasi yang terjadi pada tumbuhan muda akan lebih tinggi daripada tumbuhan yang sudah dewasa atau lebih tua. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan muda, jaringannya juga masih muda dan sedang berkembang dengan baik. Umur tumbuhan juga akan mempengaruhi laju respirasi. Faktor eksternal yang pertama yaitu suhu. Kenaikan suhu menyebabkan kenaikan laju respirasi. Kecepatan reaksi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Namun hal ini tergantung pada masing-masing spesies tumbuhan. Yang kedua, kandungan O2 udara. Pengaruh kadar oksigen dalam atmosfer terhadap kecepatan respirasi akan berbeda-beda tergantung pada jaringan dan jenis tumbuhan. Tetapi meskipun demikian, makin tinggi kadar oksigen di atmosfer, maka makin tinggi kecepatan respirasi tumbuhan. Yang ketiga, kandungan CO2 udara. Semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida diperkirakan dapat menghambat proses respirasi. Konsentrasi karbon dioksida yang tinggi menyebabkan stomata menutup sehingga tidak terjadi pertukaran gas atau oksigen tidak dapat diserap oleh tumbuhan. Yang keempat, kandungan air dalam jaringan. Pada umumnya, dengan naiknya kandungan air dalam jaringan, kecepatan respirasi juga akan meningkat. Ini nampak jelas pada biji yang sedang berkecambah. Yang kelima, cahaya. Cahaya akan mendorong laju respirasi pada jaringan tumbuhan yang berklorofil karena cahaya berpengaruh pada tersedianya substrat respirasi yang dihasilkan dari proses fotosintesis.